titik aku pun tertansel. Sepertinya masalahnya ada di sini. Kau yakin? Apa kau pewaris keluarga Xiao? Aku bukan pewaris keluarga Xiao. Kalau aku turun tangan, mungkin ada bahayanya. Masih sempat berubah pikiran sekarang. Silakan lanjutkan. Aku tanggung resikonya. Dia sudah sadar. Sudah selesai. Sekarang dia sudah tidak dalam bahaya. Terima kasih Tabib Fatih. Boleh aku tahu namamu? Nyawanya selamat. Keluargaku akan mengingatmu. Namaku Suchen. Jangan berterima kasih. Aku hanya bisa memperpanjang hidupnya setahun. Cepat bawa dia ke rumah sakit agar kondisinya tidak memburuk. Sayang, ayo kita masuk. Baiklah. Xiaowan kau bilang akan datang ke pesta ulang tahun kakek dengan membawa calon suamimu. Apa dia calon suamimu? Bukannya sudah jelas. Wajahnya asing. Aku kenal semua anak kau berkuasa di kota Linceng. Sepertinya belum pernah melihatmu. Aku bukan dari keluarga kaya. Aku hanya orang biasa. Xiaowan seleramu bagus juga. Memilih orang miskin seperti dia. Dengar anak muda, orang sepertimu dan keluarga kami bagaikan langit dan bumi. Kau tidak bisa menyesuaikan diri. Lebih baik mundur selagi bisa. Jika Xiaowan sampai menikah, dia berhak mendapatkan sebagian aset keluarga Xiao. Aku tidak setuju pernikahan ini. Bagaimana mungkin nona dari keluarga Xiao menikah dengan pemuda miskin? Ini 1 miliar. Segera tinggalkan keluarga Xiao. Hei, Nona, menurutmu apa Suchen akan tertarik? Percayalah pada seleraku. Kenapa? Masih kurang? Itu 1 miliar loh. Kau tidak akan bisa dapat uang sebanyak itu. Dasar tidak tahu diuntung. Anak muda, jangan terlalu serakah. Cukup, Xiao Dongsan, Xiao Qi. Urusan pernikahanku sejak kapan kalian mengaturnya? Xiaowan aku ini pamanmu. Berani bicara seperti itu. Aku menghormatimu karena kau pamanku. Kalau tidak, aku hentikan semua biaya untuk keluargamu. Kau pikir keluarga besarmu dapat 300 miliar dari siapa, Paman? Tuan Besar Xiao tiba. Hormat Tuan Xiao. Waner, ini pilihanmu. Pemuda pilihan hatimu sendiri. Pemuda ini tampan juga. Kakek, sebelum kakek datang tadi, mereka semua ini menggangguku. Xiaowan hari ini ulang tahun kakek yang ke-80. Di hari sepenting ini kau malah terlambat. Jelas kau tidak menghormati kakek. Tadi ada masalah di jalan yang menghambatku. Kalian tidak bertemu wanita di depan gerbang yang mencari bantuan medis, kan? Kalian tidak ikut campur, kan? Anak kecil itu sulit diselamatkan. Jangan sampai merusak nama baik keluarga Xiao. Memang ada seorang wanita mencari bantuan medis, tapi aku sudah menyelamatkannya. Apa kau sedang mengigau? Kau bilang kau bisa selamatkan orang. Memangnya kau siapa? Aku sudah praktik 30 tahun. Aku tidak berani bilang bisa menyelamatkan sebuah orang. Kau mengerti ilmu pengobatan. Berani sekali bicara seperti itu. Anak ini, dia bicara omong kosong. Ini adalah kesempatan bagus. Ayah, aku sudah memeriksa denyut nadi pasien itu. Memang penyakitnya sudah sangat parah. Dia akan meninggal dalam waktu dekat. Tapi Suchen malah bilang dia bisa menyembuhkannya. Sifat anak ini sungguh rendahan. Bagaimana bisa keluarga kita menerima orang seperti ini? Nah, apa benar yang dikatakan ayah? Aku sudah memeriksanya. Memang penyakit yang tidak tersembuhkan. Mungkinkah Suchen benar-benar berbohong? Suchen, miskin bukan masalah. Dulu aku juga pemuda miskin yang berjuang selangkah demi selangkah. Daripada berbohong terus-menerus dengan karakter buruk, Waner, aku sama sekali tidak tenang menyerahkanmu ke orang seperti itu. Tuan Besar Xiao, semua yang kau katakan tadi benar. Kalau tidak percaya, kau bisa memeriksanya. Di sana tidak ada CCTV. Bagaimana memeriksanya? Kau pintar sekali merencanakannya. Kau? Kakek, aku percaya pada Suchen. Suchen adalah tunanganku. Menghina Suchen sama dengan menghinaku. Siapapun yang berani bicara lagi, terima kalau aku tidak sopan. Sudahlah, hari ini hari bahagia. Kita tidak membicarakan itu. Kakek, ini hadiah dari cucumu. Semoga kakek bahagia, selalu sehat dan berumur panjang. Ini adalah jok hetian kualitas terbaik. Berasal dari kediaman Pangeran Duan pada akhir dinasti Qing. Bagus sekali, Xiaoqi. Kau sungguh perhatian. Keluarga utama kami juga punya hadiah sebuah kaligrafi. Karya Huang Tingqian untukmu. Hadiah dari keluarga kedua kami, batu tinta Duan. Yang pernah dipakai oleh Zheng Banqiao. Bagus sekali. Semua hadiah ini sangat menyentuh hatiku.
Oh ya, Warner, keluarga pertama dan kedua kita sudah memberikan hadiah. Aku ingin tahu, hadiah istimewa apa yang kau siapkan? Kakek, aku datang terburu-buru. Aku hanya siapkan liontin giok. Liontin giok itu lumayan bagus, tapi dibandingkan dengan hadiah kami, masih jauh lebih rendah. Kau cucu yang paling disayang. Kenapa kau hanya memberikan liontin giok saja? Sudahlah, lanjutkan ke acara berikutnya. Warner, aku masih punya satu lagi. Barang rongsokannya jangan dikeluarkan. Jadi ini hadiah mewahmu. Sebuah guci keramik rusak. Suchan, barang rongsokan ini memang cocok dengan statusmu. Sama-sama barang yang tidak layak dipamerkan. Warner, hadiah darimu dan tunanganmu itu tidak lebih berharga dari yang lainnya. Benar, dibandingkan barang rongsokan kalian, hadiahku tentu saja lebih berharga. Kau bilang apa? Tong tidak apa-apa, syukurlah tidak dalam bahaya. Kali ini sungguh berkat keluarga Xiao. Lin, kau tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan keluarga Xiao. Pak, aku sudah cari tahu hari ini ulang tahun ke-80 Tuan Xiao. Menurut Anda, apa perlu mengirim hadiah? Siapkan mobil. Siapkan hadiah yang mewah. Aku akan pergi sendiri. Pak, keluarga Xiao tidak layak bertemu dengan Anda. Keluarga Xiao adalah penyelamat nyawa cucuku. Aku, Wu Yue, selalu membalas budi. Beraninya kalian menilai hadiahku dengan seenaknya. Hadiahku jauh lebih berharga. Kenapa tidak boleh menilai? Xiaoqi, yang kau berikan itu hanya tongkat giok Rusia produksi modern. Harga pasarannya hanya 10 juta. Xiaodongshan, tiruan lukisan, dan kaligrafi artefak dinasti Song dari masa Republik Tiongkok, 300.000. Itu pun terlalu mahal. Xiao Beihai, benar kan? Hadiahmu agak lebih baik, tapi hanya bernilai sekitar 30 juta. Sedangkan milikku, botol tembakau khusus istana dari era Qianlong yang nilai pasarannya lebih dari 2 miliar. Beraninya kalian membanding. Sucen, kau sungguh sombong ya. Maksudmu, semua hadiah kami adalah palsu begitu? Sucen, kalau hari ini kau tidak bisa membuktikan barang itu palsu, kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Warner, jadi ini tunanganmu yang kau undang. Mulutnya penuh kebohongan dan sombong. Kau membuatku kecewa, merusak acara ulang tahun. Kau membuatnya kacau. Berlutut, sekarang juga. Wana, kita tidak salah, kenapa berlutut? Pergi. Nyah kau dari sini. Baik, ayo pergi. Kakek, kalau hari ini kakek mengusir Suchen, aku akan ikut pergi. Warner, orang tuamu meninggal terlalu cepat. Aku selalu memanjakanmu. Bahkan menyerahkan kendali grup Xiao kepadamu. Tidak kusangka, kau malah menjadi tidak tahu berterima kasih. Demi si payah Suchen ini, kau bakal rela meninggalkan keluargamu. Xiaowanar, kalian itu kan belum menikah, tapi sudah begini. Kalau sampai menikah nanti, grup Xiao bisa berganti nama. Mulai hari ini, Xiao Warner dipecat dari posisi CEO grup Xiao. Jika kau tidak mau putus dengan Suchen, maka pergilah dari keluarga Xiao. Wu Yue, dari kota Lincheng tiba. Ulang tahun ke-80 Tuan Xiao patut dirayakan. Pak Wu, kedatangan Anda sungguh mengangkat derajat rumah kami. Wu Yue datang ke pesta ulang tahun ini memberi keluarga Xiao kita kehormatan yang luar biasa. Aku dengar Wu Yue adalah guru besar di bidang barang antik, juga seorang kolektor kaya raya. Tapi status seperti itu, apakah pantas disambut langsung oleh tuan besar? Kau belum tahu rupanya. Kolektor besar hanyalah status paling biasa yang dimiliki Wu Yue. Dia juga ketua Asosiasi Medis dan Farmasi Provinsi Selatan. Bisnis medis di Provinsi Selatan ada dalam genggamannya. Keluarga Xiao kita harus menjaga sikap di hadapannya. Bahkan keluarga Xiao sendiri tidak berani menyinggung Pak Wu. Aku harus menunjukkan yang terbaik di hadapan Pak Wu. Ini kesempatan langka. Kedatanganku hari ini, yang pertama, untuk memberi ucapan selamat ulang tahun. Kedatanganku untuk memberi ucapan selamat. Yang kedua, untuk berterima kasih. Pada waktu itu, Linin dan Tong sedang jalan-jalan di dekat kediaman keluarga Xiao. Tiba-tiba jatuh sakit. Beruntung, keluarga Xiao menolongnya, sehingga nyawa cucuku terselamatkan. Aku ingin berterima kasih secara pribadi. Dua orang yang tadi masuk dari keluarga Wu. Seingatku, kita tidak ada yang menolong. Tadi aku lihat Xiaoqi berjalan di bagian belakang. Masuk sedikit lebih lambat dari kita. Iya, aku juga melihatnya. Xiaoqi orang terakhir yang masuk. Apa mungkin dia yang menolong Wu Linling? Xiaoqi pasti melihat kita semua tidak bisa menolong. Dan takut menolong di depan umum akan mempermalukan kita.
Jadi, sengaja tertinggal di belakang untuk menolong demi menjaga muka keluarga Xiao kita. Kakak, kau benar-benar punya anak yang baik. Keluarga Xiao kita punya penerus yang hebat. Jadi anak Wu Lin kau yang menyelamatkannya. Jelas bukan aku yang menyelamatkannya. Aku tahu sekarang. Mungkin anak itu sakit dan beberapa saat sembuh dengan sendirinya. Ini kesempatan bagus untuk mengakui kalau aku yang mengobatinya. Mana mungkin aku lewatkan. Kali ini asalkan ayah dan kakek percaya aku yang menyelamatkannya, posisi pewaris ini akan aku dapatkan. Aku yakin itu. Ayah, waktu itu aku ragu-ragu, makanya aku berjalan paling belakang. Lalu aku memeriksa anak itu sebentar, dan ternyata dia anggota keluargamu. Aku yang menyelamatkannya. Sucen, bisa tidak berhenti main-main. Aku tahu kau hebat, tapi kau tidak berpendidikan ilmu pengobatan. Mana mungkin selamatkan dia? Kau juga tidak percaya pada aku. Sucen, berhenti bertingkah. Bu Xiao itu sudah banyak berkorban untukmu. Apa kau ingin melihat dia diusir dari keluarga Xiao dan kehilangan segalanya? Apa hubungannya denganku, sialan? Pak Wu. Rupanya adik muda ini yang turun tangan menolongnya. Terima kasih. Mulai sekarang, jika butuh sesuatu, keluarga Wu tidak akan menolak. Xiaoqi, kami tidak punya keyakinan, tapi kau berhasil. Apa mungkin kau menguasai rahasia keluarga kita, 18 jarum Biancu? Aku berlatih diam-diam. Mohon kakek dan ayah, maafkan aku. Bagus, Xiaoqi. Sangat bagus. Kau tidak hanya menguasai teknik rahasia tertinggi keluarga Xiao 18 jarum Biancu, tapi juga memiliki hati seorang dewa, dan masih bisa menjaga martabat orang lain. Xiaoqi, cerdas dan juga kompeten, telah menguasai ilmu warisan keluarga 18 jarum Biancu. Layak untuk tugas besar. Aku memutuskan Xiaoqi akan menjadi manajer umum grup Xiao. Kakek jangan khawatir. Aku pastikan akan membuat grup Xiao semakin maju dan berkembang. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, mana mungkin Bu Xiao kehilangan segalanya? Apa? Salahku? One Earth, tadinya aku sangat mengharapkanmu, tapi caramu menilai orang sangatlah buruk. Si Suchen ini mengaku-ngaku jasa orang lain, omong besar tanpa malu. Karakternya rendah. Jika kau bisa putus dengannya, aku akan memberimu kesempatan lagi di keluarga ini. Aku tidak mau putus. Ayah, tadi aku lupa bilang karena terburu-buru. Orang yang tadi menolongku, meskipun dia dari keluarga Xiao, tapi sepertinya marganya bukan Xiao. Namanya Suchen. Ayah jangan sampai salah ya. Pak Wu, ada apa? Kenapa Anda memukulku? Memukulmu itu masih ringan. Beraninya kau di depan mataku mengaku-ngaku jasa orang lain. Kau sudah menipuku. Apa maksudmu? Orang yang menyelamatkan cucuku adalah Suchen. Kau pasti Suchen kan? Maafkan aku, Su. Aku sudah terlalu tua. Sampai salah aku mengenali penyelamat. Aku harap kau bisa memaklumiku. Tidak apa-apa. Suchen, ternyata kau yang menyelamatkannya. Tadi aku sudah bilang, tapi kau tidak percaya. Pak Wu, Anda pasti salah. Suchen ini hanyalah tunangan Xiao Wan-er, bukanlah anggota keluarga Xiao. Dia tidak mengerti ilmu pengobatan. Bagaimana bisa menyelamatkan orang? Pak Wu, kondisi cucu Anda, kami semua melihatnya tadi. Penyakitnya sudah sangat parah. Pak Wu, mengenai hal ini, sebaiknya diselidiki lagi. Apa? Kalian meragukan kata-kataku? Tidak berani. Bagi kami, itu terlalu lancang. Suchen, Ya? aku juga mengerti ilmu medis. Boleh aku tanya, titik akupuntur yang mana yang sudah kau tekan? Titik akupuntur langsung di dada. Beraninya kau menekan titik itu. Kalau salah, orang bisa mati. Tidak benar, kakak. Waktu itu, kondisi Tong sudah hampir dipastikan akan mati. Hanya titik Tancong yang bisa menyelamatkan dari kematian. Kau ini masih sangat muda. Ternyata punya keahlian medis sangat tinggi. Berarti memang benar. Sungguh mengejutkan. Keluarga Xiao yang terkenal sebagai keluarga tabib, digabungkan pun tidak akan sebanding dengan Suchen. Suchen, tidak kusangka kau menyembunyikan kemampuanmu. Maafkan aku, sudah salah menilaimu. Suchen, maafkan kami. Kami semua telah salah paham. Dan kau sudah beraninya mengaku-ngaku jasa orang lain. Kau pikir aku, Wu Ye, mudah ditipu?
Aku minta maaf, Pak Wu. Tadi aku hilaf. Aku mohon maafkan aku, Pak Wu. Kau sudah mengklaim prestasi Su Chen. Jadi bukan padaku kau minta maaf. Minta maaflah kepada Su Chen. Su Chen, maafkan aku. Ini semua salahku. Maaf. Su Chen, bagaimana kau ingin menghukumnya? Katakan saja. Aku bisa membuatnya langsung menghilang. Jangan begitu. Su Chen, tolong maafkan aku. Maafkan aku, Su Chen. Su Chen, Xiaoqi bagaimanapun juga keturunan keluarga Xiao. Sudahlah, pergi sana. Pesta ulang tahun yang harusnya berjalan lancar malah diganggu oleh tamu sepertiku yang merusak suasana. Kalau begitu, aku akan berikan 3 hadiah sederhana sebagai permintaan maaf. Ini hadiah dari siapa? Mohon Pak Wu untuk memeriksanya. Ini hadiah dari Xiaoqi. Barang berharga dari kerajaan. Sebuah tongkat roye dari Giok Hetian kualitas terbaik. Jika Pak Wu menyukai hadiah ini dan bisa bicara baik tentang kami di depan orang tua, keluarga kami masih berkesempatan bangkit kembali. Ini hanya sebuah barang replika. Dan lagi, ini bukan Giok Hetian. Ini menggunakan bahan dari Rusia. Tapi kualitasnya lumayan juga. Mungkin nilainya sekitar puluhan juta. Tidak mungkin. Ini barang berharga dari kediaman kerajaan. Kenapa? Kau meragukan kemampuan penilaianku? Dengan pekerjaan seperti ini dan bahan seperti ini, mana pantas masuk di kediaman kerajaan? Dan ini, lukisan tiruan dari artefak dinasti Song. Tuan Xiao, maaf jika kata-kataku terlalu panas, tapi keturunan keluarga Xiao ini sungguh berbakti sekali ya. Nah, keluarga utamamu memang hebat. Pertama Xiaoqi, mengklaim prestasi Su Chen. Dan sekarang, kalian semua membawa barang-barang sampah ini kepadaku. Mulai sekarang, keluargamu dicoret dari keluarga Xiao. Barang ini lumayan bagus. Nilainya bisa mencapai ratusan juta. Bagaimana benda ini bisa di sini? Bukankah itu hanya guci keramik biasa? Apakah ada penjelasan lain? Guci keramik biasa? Ini adalah harta istana kerajaan. Jika aku tidak salah lihat, ini seharusnya botol tembakau dan gading gajah pemberian Hekun untuk Kaisar Qianlong. Bawakan semangkuk air. Benar sekali. Lihat kualitas gadingnya dan kehalusan pengerjaannya. Ini memang botol tembakau itu. Ini barang langka yang sangat berharga. Nilainya minimal bisa 2 miliar. Itu ternyata semahal itu. Rupanya hadiah dari keluarga ketiga adalah yang paling berharga. Kita ini benar-benar jadi bahan tertawaan. Penilaian Tuan Wu dan penilaian Su Chen sebelumnya sama persis. Su Chen, bukan hanya ilmu pengobatan yang luar biasa, kau juga guru besar penilai barang antik. Su Chen, tidak kusangka, kaulah yang memiliki mata tajam. Tadi aku salah menilaimu. Hadiah dari kalian ternyata yang paling berharga. Penilaianku tidak salah kan? Su Chen memang hebat. Oh, penilaian Su ternyata sama dengan penilaianku. Sungguh mengejutkan. Su masih begitu muda, tapi pengetahuannya sangat dalam. Tidak, jangan berlebihan. Kalau begitu, boleh aku mengujimu sedikit? Silakan Tuan memberikan soalnya. Lihat ini. Barang ini beberapa hari lalu aku dapatkan di pelelangan. Keramik dinasti Tang. Jujur saja, aku sudah berkecimpung di dunia barang antik selama puluhan tahun. Aku yakin kau memiliki mata yang jeli. Keramik 3 warna dinasti Tang ini, dari warna glasirnya dan juga teksturnya, pengerjaan dan bentuknya, aku tidak bisa menemukan cacat apapun. 500.000? Sepertinya ini produk buatan modern. Kok ada tulisan juga? Oh, ternyata aku bisa melihat tulisan di dalam benda. Keramik 3 warna dinasti Tang ini adalah tiruan buatan Zhang Rui. Keramik ini dari luarnya memang tidak terlihat ada cacat apapun. Sepertinya Su Chen ini ternyata biasa saja. Dia tidak punya keahlian sungguhan. Boleh aku tanya, berapa yang Anda bayar untuk membelinya? 30 miliar. 30 miliar, sepertinya sudah terbuang percuma. Maksudmu, ini barang palsu? Bagaimana bisa kau tahu? Aku sama sekali tidak melihat cacat apapun. Cacatnya bukan di luar, tapi di dalam. Apa maksudnya itu? Sebenarnya cukup mudah untuk menilainya. Tanahnya terlalu bersih.
Jangan Suchen, barang itu senilai 30 miliar. Kau mau menyinggung Pau? Jangan sampai keluarga Xiao mendapat masalah. Suchen, kalau tidak benar-benar yakin, jangan sembarangan bertindak. Kita tidak akan mampu menggantinya. Berhenti!